Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengar sanipun para sesepuh kini sepuh ingkang satu kina bekten, Bapak ingkang kula hormati, sedaya tole-tole sing kita cintai. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan saged nglajengaken kajian rutin. Insyaallah menika dados amal soleh kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dalu punika kita bahas ingkang kalau wingi sampun kita ngancik bab sujud nih. Kalau wingi kita aturaken nggih punika rukuk, i'tidal lan sujud. Sujud menika hadis ingkang dipun riwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota. Jadi 7 anggota tubuh sebagai sandaran ketika kita itu subuh. Al-jabhati, yang pertama itu dahi, wa asyara biyadihi ngalahan fihi, sambil Rasulullah itu menunjuk pada hidungnya. Berarti enten pitu, nah di sujud pitu niku kudu tememplek teng napa? Isor. Teng isor niku ya lantai, ya karpet lan konen dadi landasan kita sholat. Landasan kita sholat. Sing sepisan niku dahi. Kali Rasulullah nyebut dahi menika kali ngisarake muni bathuk basa dhewe iki. Bathuk ini karo ndemok irung. Dadi anggota pertama adalah bathuk ning karo ngeten iki, memberi isyarat hidung. Atasipun hidung menika bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Tapi di mazhab Syafi'i ini tidak masuk bagian wajibnya, tapi sunnah. Ya, tapi sunnah. Jadi umpamane mboten gathuk itu salate tetep sah. Sing pokok bathuke. Nek irunge tok niku rasa. Jadi sing dipokoke bathuk, yang diucapkan Rasulullah itu bathuke. Jadi umpamane irunge romansunge banget, Petruk sujud ini. Lah irunge kan tuwa banget, dadi ganjel ora iso njlog-jling ngoten. Pane irunge tok sing digathukke terus bathuke ora digathukke karo napa lemak, karo alase niku salate mboten sah. Jadi sing pokok niku. Tapi disunahkan tetep ade niku ya niki satu paketnya tenan. Mila kemudian nalikanipun pas corona wingi niku mesti terus dadian iki piye iki nek irunge iku ora gathuk karena terhalang oleh masker. Maka janipun nek ora ana udzur nggih seyogyanya tetap dibuka. Ini ada udzur karena sebab penyakit, termasuk wong watuk, untuk melindungi agar watuke niku tidak menular pada yang lain, maka itu masuk kategori mubah. Masuk kategori mubah. Adapun nek ora ana sebab udzur kok dheweke ora gathukke irung, maka jatuh hukum makruh. Karena menghilangkan kesunahan. Nomor kali waliyadaini, kemudian dua tangan niki napa gathuk teng. Berarti mboten kena bondo tangan siji mamane apa mengandalkan bathuke medun terus tangane bondo tangan ning mburi. Tangane keduanya niku enggak nempel teng alas. Warijlaini, dan kedua kaki. Nah, kedua kaki itu yang dimaksud adalah lutut. Jadi kedua lutut itu masuk watrofil qadamaini, dan ujung dari kaki atau jari jemari. Nah 7 bagian menika niku sing kudu tememplek nalikanipun awake dhewe menika melaksanakan sujud. Nah, pengkhususan pembahasan saking sujud menika niku yang pertama kaitanipun kalian kedua telapak tangan sejajar dengan, ada 2 riwayat
wa sajada fa wadha'a yadayhi hatwa udhuni. Niki tangan ketika sujud itu sejajar dengan kuping. Yang pertama. Jadi posisinya seperti ketika kita takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu kan sejajar ngeten. Di hadis yang lain itu hatwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Jadi poin intine niku pas sujud niku kaya wong nglakoni takbiratul ihram. Kur posisine wae medun. Takbiratul ihram jejeg diangkat. Nah, itu turun ning tangane niku menyesuaikan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jangan sejajar dengan perut, kalau rano takbir ngeten iki ndak ada. Ya. Dadi pahanipun enten sing niku lho sujud iki tangan iki ning mburi ado. Intine pun diambil di antara sejajar dengan pundak sampai sejajar dengan telinga. Niku yang sing di napa? Sing dicontohke Rasulullah. Kemudian meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Berarti kan yang tengah. Intinya pun di tengah. Ini penjelasan saja. Wa wada'a wajahu baina kafaihi. Hadis Ibnu Hibban. Kemudian kedua telapak kaki ditegakkan. Kedua telapak kaki ditegakkan jejeke. Mengke ada dua posisi di mana jari jemarinya dirapatkan. Terus posisi kaki tegak ini ada dua. Ada yang berpendapat tegaknya itu adalah tegak nopo jari ini tegak. Ada di hadis riwayatnya Aisyah itu beliau itu bangun tidur peteng, tidak melihat siapa, terus gremeng-gremeng ketemu sukune Rasulullah dan Rasulullah menika nembe sujud. Nanti gremengi ngeten menika niku suku jari jemari Rasulullah itu pada saat sujud menghadap kiblat. Terus menghadap kiblat niku madal. Jadi pada saat sujud kaki jari kaki niku madal. Terus kedua dirapatkan niku juga ada beberapa pendapat. Ada berapa pendapat? Intinya pun ngeten. Kaki menika enten sing ngeten, enten sing ngeten ngeten. Nek jenengan dawuh sujud niku lho. Sikile niku ana sing rapet, ana sing renggang. Dan itu semuanya dari riwayat. Ya, semuanya dari riwayatnya. Jadi silakan ajeng napa-napa niku terserah. Ameng garis bawahi sing kemarin di napa ditangretke Mas. Apa sing kemarin tangret itu? Mas Fajar apa pun? Sing rapat atau kaitannya dengan itu loh, mengo ketok. Oh Mas Erwin ya, Mas Erwin, betul Mas Erwin. Kaitannya dengan nek ketok terus piye? Berarti renggang. Terus kemudian kan ono wong nganu iki sing le salat iki kulinan ora tau kathok. Sing pakan terus langsung sarungan misalnya. Yo, apa meneh sesuk nek nek umroh ya. Ketika berikhram itu kan tidak boleh memakai apapun. Ya, maka ada teknik tersendiri ben carane piye ora ketok Sidratul Muntaha nih. Itu ada tekniknya. Nah, yang dimaksud menutup aurat itu sebenarnya pandangan dari atas samping depan belakang. Adapun dari bawah itu tidak apa-apa. Dari bawah itu contohnya ngeten. Jadi ini wow, jenengan gue sarung, terus orang gue celana, ini gue sarung, niku sekon dhuwur auratnya ketok mboten, nah, ketok, dari samping mboten ketok, dari depan ra ketok, dari belakang ketok, nek sekon ngisor, paling nganggo sarungnya kan mboten, kita kan justru nek pakai sarung itu kan mboten di kon ngedunke, mboten dipolke, malah kalau bisa di atas mata kaki, nah kira-kira jenengan nginjen gini kita orai. Kan gitu. Nah, yang dari bawah itu tidak termasuk kategori aurat di dalam sholat bagi laki-laki. Beda hukumnya dengan aurat wanita. Kalau wanita konon kaning sikil ya termasuk aurat. Tetapi kalau laki-laki kaki itu mata kaki kan tidak termasuk aurat.
betis saja tidak termasuk aurat. Sehingga ketika dia termasuk bagian atau organ yang lihatnya sebenarnya bawah, maka tidak membatalkan. Jadi dilalah ono sing nginjen kok weruh, itu tidak bisa dipakai sebagai dalil pembatalan sholatnya karena kelihatan niku, karena sebenarnya itu bagian dari organ bawah. Kemudian warfa mir fakoika, dan angkatlah sikumu. Jadi nek sujud niki diangkat sikune. Ampun ngantos sikune didelehke. Karena ada dalil napa? Dalil hadis menika iktadilu fi sujud. Tegaklah di dalam sujud, wala yabsutu adukum diraihi an bisat. Janganlah kamu menghamparkan napa? Lenganmu, ya, lengan menika, tilafat lain menika kama yabsutul kalbu, seperti mendekamnya anjing. Ya, nek melihat anjing menika nek dekem kan sikil ngarep menika ngeten iki lho. Apa glusu ya, glusu. Nah, ketika kita sujud itu jangan menyerupai dekeme anjing untuk ini, untuk nopo lengan. Jadi jangan sampai kita piye lah nyontoni rakyat tok syutingane. Poin intinya gini ya. Sehingga ini diangkat. Ya diangkat. Dan ngangkatnya ada kaidah lagi bahwa sholat itu tidak boleh menyakiti yang lain. Kaidah ini juga harus dipegang. Orang jorot egois, syaratnya sunahnya kan ini diangkat, aku udah ngangkat ngene besok sing ngono. Pas sing ngono arep sujud malah kewal. Dilala kalah sithik, dadi sing kiwa tengene wis ngene, sing kene ya wis ngene, wah ndak. Nah, kaidah itu juga harus dipegang. Jadi sebenarnya di dalam gerakan sholat itu anatomis. Anatomis itu sesuai dengan anatomi tubuh kita. Ya, sesuai dengan anatomi tubuh kita, sehingga apa yang kita lakukan ini mesti aslinya kepenak, ning awak ini kepenak, orang rekoso. Untuk kondisi badan normal, gitu karo wong loro. Tapi untuk yang normal itu jane ngeten niku. Jadi diangkat. Nah, memang ada hadis nek wanita piye. Kalau wanita itu kan ada yang di mazhab Syafi'iyah itu dirapet kayak gini. Memang ada hadis itu, tapi hadis itu termasuk hadis yang terputus sebenarnya. Terputus, jadi dari tabi'in itu kemudian langsung ke Nabi. Jalur sahabatnya itu terlepas. Sehingga ada ulama yang berpendapat bulanang wong wedok wi padha wae le sujud posisi niki, jadi tetap diangkat. Sementara yang wong wedok niku luwih aman sebenarnya karena dia memakai baju napa penutup aurat. Wong lanang iki kan asline secara fikih lho nggih. Salat orang nggo klambi itu tetap sah. Kalau bicara sahnya, ini bicara adab beda. Yang bicara sah dan tidak itu salat orang nganggo klambi, gendong niku sah. Yang penting auratnya dari pusar sampai ke lutut itu tertutup. Kemudian merenggangkan keduanya, merenggangkan diantara niki, jari jemarinya. Jadi jari ini biasa mawon lah. Orang rapet, jadi orang ini orang ini tapi biasa. Jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya keduanya itu anatomis itu tadi. Dan juga merenggangkan kedua pahanya, farroja baina fahidaihi. Merenggangkan kedua pahanya. Tadi pahane nyon sewu nek ya niki jane kembali tenan. Posisine nek rapet kan ra mungkin mesti glimpang. Pupune niku rapet ngoten lho. Itu kan nggak mungkin. Ya mungkin ning mesti akeh le glimpang sehingga memang direnggangkan di niku secukupnya dan tidak menempel perut pada kedua pahanya. Maksudnya tidak menempel ya sing nika. Kita itu kadang alhamdulillah gini dewi niki karpetnya sudah menggunakan karpet yang standar anatominya dewi. Sehingga nanti ade niku kaki paha niku iso jejeg ngene. Nek sing karpet sing lawas
jembare sak menten iki, kok sak kloso niki lah. Niki kemungkinan mungkin pahane niku rada mundur. Motor rada mundur. Nek mepet-mepetan meneh kaya jadi lambung dengan paha itu iso ketemu, yang itu tidak diperbolehkan. Diupayakan jejeg ning rasa glosor. Ada yang memahami memanjangkan sujud njur sujud dawa. Glosor. Maksudnya dawa ki waktunya bukan posisinya didawake anu itu ndak. Jadi jejeg ya, pahanya jejeg wis itu sesuai dengan anatomi. Ini semua dijaga, kaidah-kaidah antar kaidah itu diambil jalan tengahnya semua. Jangan sampai menyakiti. Merapatkan soft itu juga jangan sampai menyakiti yang lain. Karena merapatkan soft itu ada beberapa kriterianya. Ada yang kriterianya itu yang penting sikile gathuk. Jari antar satu dengan yang lain sama satu dengan yang lain gathuk. Ada yang mensyaratkan di bahu, yang penting bahu gathuk. Atau dua-duanya kudu gathuk. Tapi sekali lagi itu tidak sampai menyakiti. Contohnya ngidak. Ya, menginjak itu kan menyakiti, itu yang tidak diperbolehkan. Saya itu pernah tidak ya soalnya. Jadi jendik sikil tidak tak tarik, lah loro tak geret. Tututi tidak meneh. Tak geret meneh. Tututi meneh tidak meneh. Genten taida. Genten taida itu malah kono sing geser lagi gitu. Sebenarnya jangan sampai menginjak, cukup begini saja, nempel. Kemudian di mazhab Syafi'i tidak sampai menempel betul, tidak apa, yang penting rapat saja. Makanya kemarin ini pada saat COVID itu ya akhirnya mazhabnya do ganti mazhab. Sing ora salama, sing salaman mazhabnya dadi mazhab ora salaman, sing mazhab rapat dadi ora mazhab rapat nih. Jadi mazhabnya ganti. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rofa'a ajizatahu, beliau mengangkat pantatnya. Jadi pantatnya itu diangkat ya seperti yang kita sampaikan tadi, jangan sampai turun. Nah turun itu ada kemungkinan gini, pahanya juga miring dan perut juga akan ikut turun, sehingga kemungkinan menggabungkan antara paha dengan perut. Kemudian menganjurkan supaya bersikap iktadilu, jadi tegak fi sujud, tegak dalam sujud itu artinya proporsional, proporsional di dalam sujud. Wastaqbala bi atrofi asabi'i rijlaihil qiblah, kemudian ujung jari kedua kaki dihadapkan pada kiblatnya. Nah niki posisi sujud kados ngeten menika. Lajeng sak sampunipun sujud menika lajeng duduk. Ya, kemudian duduk. Nah ketika duduk, nyun saya bacaan dulu nggih, bacaan sujud. Bacaan sujud menika ya niki wis sama apalah. Untuk anak-anak ya wis diulang di napa. Bisa ada yang subhana rabbiyal a'la dibaca 3 kali, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, boleh dengan membaca itu. Kemudian ada lagi wajhiya lilladzi khalaqahu fasawwarahu dan seterusnya. Silahkan dipilih salah satu. Intinya pun bacaan sujud itu tasbih. Larangan untuk membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Jadi nek sujud ampun membaca Al-Qur'an. Hanya di dalam sujud itu memperbanyak doa. Nabi menganjurkan memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala ia sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Jadi nek sujud pun dungo, sing penting nek dungo. Ada ini ulama memang berbeda-beda pendapat nih. Ada sing kenceng gocei pomen bacaan sujud ya kuwi. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma, atau sing niku kula centrate apal kula sing ngono. Boleh pakai itu. Jadi pakai itu saklek ora ono liyane.
ora ono liyane. Itu wonten sing berpendapat begitu. Ada yang berpendapat boleh dengan doa karena Rasulullah di hadis niki itu kan malah perintah faksiru doa. Perbanyaklah doa di dalam sujud niku. Maka boleh membaca doa harus dengan bahasa Arab. Bacaan yang paling populer dibaca ketika sujud itu niku mau Allahumma inna as'aluka husnal khotimah niku sing jadi Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah rezekikan kepadaku taubatan nasuha. Terus njaluk Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Ya Allah aku mohon kepadamu husnul khotimah. Atau doa yang lain. Lah nek ra iso basa Arab piye? Sementara tak goleki anune ra ketemu. Doa-doane wong ki doa khusus. Ya Allah kula nyuwun sesuk-esuk proyek kula gul. Boleh ora ngono iki? Boleh. Terus nganggo basa apa? Boleh nggo basa Jawa, boleh nggo basa Arab, tapi tidak boleh dilafalkan. Lafal itu nih lho, pergerakan di bibir. Jadi jenengan maca misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la terus bar niku terus kendel terus atine niku napa mengungkapkan ora umi-umi, ora obah bibirnya, dia diam tapi hatinya mengatakan Gusti Allah mugi-mugi sesuk proyek kula gul. Bisa kurang mantep baleni meneh. Gusti Allah muga-muga gul ora dinyang. Umpamane boleh seperti itu, syaratnya tidak dilafalkan misalnya gitu. Ya siapa saja pokoknya bisnisnya gul, itu dolan lancar. Itu boleh ya kan tenggulai neng tek orang nong gulai nong hadis orang nong gulai nong gitu doa ini doa khusus. Zaman dia dengan kumpul medusnya mana limo. Jadi boleh, syaratnya tidak melafalkan. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud, ya, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, doa ini pun nggih sami, yang panjenengan sudah sami hafal semua. Kemudian sujud kedua posisinya sama, kemudian bangkit menuju ke rokaat kedua. Untuk rokaat ganjil pada saat berdiri nanti tidak perlu nopo ngangkat. Nah niki sing perlu dian. Setelah sujud kedua menuju untuk nopo untuk berdiri, maka hendaknya dia duduk tenang sesaat. Jadi ini kalau saking sujud, niku ampun langsung rugetek munggah. Tapi duduk dulu seperti duduk iftiros, duduk tahiyat awal, kemudian baru naik. Naiknya niku ngangge pancadan nopo tangan. Baru naiknya ada kemudian naik mungkin bahas iki lem sing munggah dengkule sik apa tangale sik apa tangane sik adung sik ya sama, nanti kaitannya dengan yang kemarin kita bahas ketika turun sujud itu tangan sik apa dengkul sik, maka mengikuti yang itu. Jadi sama jenengan arep meyakini apa nek wingi medune dengkul sik berarti nek munggah tangane sik. Nek jenengan meyakini sing medun ki tangan sik, maka mungkin nek munggah dengkule sik. Jadi diwalik. Intinya seperti itu. Kemudian berdiri, kemudian mengerjakan rokaat kedua sama dengan rokaat pertama. Pun ngeten niku. Kemudian masuk ke rokaat kedua, dikerjakan sama sujud. Berbedanya hanya di atahiyat awal. Duduk atahiyat awal. Saat duduk atahiyat awal, maka kemudian kita membaca atahiyat. Bacaannya apa? Bacaannya banyak ya.
katanya dengan atahiyat apa, atahiyatulillah ada, atahiyatul mubarakatuh. Nah, ada, silakan pakai mana saja, ada dalilnya semua. Itu bukan yang sewu loh. Gue nganok iki nek Muhammadiyah atahiyatulillah, nek NU atahiyatul mubarak itu enggak. Dan itu semuanya ada. Bahkan bacaan kita itu kadang-kadang kan ngertinya ya di antara dua itu. Padahal jane kuwi ning di sana di Arab itu sudah biasa terjadi perbedaan, itu sudah biasa dan ada di zaman Nabi. Di zaman sahabat itu ada jalur Ibnu Abbas dengan jalur Ibnu Umar. Kedua jalur ini nanti akan di bawahnya itu akan mendatangkan beberapa mazhab itu tadi. Jadi aslinya ke zaman sahabat itu beda-beda. Mengko sama medun ono bedane meneh karena berbeda pemahaman. Nah, kemudian setelah kita membaca atahiyat, nah ini ada yang perlu jari telunjuk itu diangkat. Ya, jari telunjuk itu diangkat. Nah, ada hadis yang berkaitan dengan mengangkat jari telunjuk itu. Rasulullah mengatakan di hadis An-Nasai, Ibnu Jarud, Khuzaimah, Ibnu Hibban, ana rafa'a isba'ahu yukharrikuha yad'u biha. Rasulullah itu mengangkat jari telunjuknya itu, kemudian yukharrikuha. Yukharriku itu bermakna ganda, bermakna digerakkan, bermakna juga digerakkan. Ada yang gerak sekali, ada yang digerak-gerakkan. Gerak-gerakan itu berarti obat terus. Sehingga ada yang ketika tahiyat itu anu ngene iki. Le gerake ana merono, ana sing munggah medun, ana sing muter. Dadi nek ana ngono kuwi ampun guyu, sing guyu jenengan batal kuwi. Ngurus sandinge kok nguwer ngene. Mah guyu. Batal sing guyu. Maka biasa kalau kita memang populer sekali menggerakkan. Kapan menggerakkannya? Ora ono keterangannya itu dari hadis. Maka kemudian berbeda-beda pemahaman. Nggak ada, Nabi nggak pernah muni dianu kapan, itu nggak pernah. Cuman tek hadisnya niki lho. Yad'u biha. Dengan niki itu Rasulullah berdoa. Lah, kata doa itu yang kemudian menjadikan berbeda makna. Nah, ini kita lihat di paparannya para imam. Itu menurut Imam Nawawi mengangkat jarinya itu dilakukan saat huruf hamzah pada saat ini, la asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asyhadu tadi pas tasahud itu kan syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menurut Imam Nawawi begitu. Kemudian menurut mazhab Malikiyah itu dari awal sampai akhir tasahud. Kalau yang Imam Maliki itu memahami mau kan Rasulullah ngangkat itu kan pada saat beliau berdoa. Lah doa itu dari mana? Nah, doa itu ya atahiyat itu sudah doa. Sampai betul-betul doanya selesai. Kapan doa selesai? Assalamualaikum itu juga doa. Sehingga le rampung kok ya wis rampung assalamualaikum warahmatullahi ya gek medun. Jadi bukan medun sik pakai assalamualaikum, tapi assalamualaikum kan juga doa. Assalamualaikum terus baru turun. Itu menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hambali itu diangkat saat menyebut lafadz Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi betul-betul. Jadi karena berpedoman istilahnya itu adalah duduk tasahud. Duduk tasahud itu kan syahadat, maka diambilkan dari situ. Itu menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hanafi itu dimulai dari kata la. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Lalu turun lagi. Berarti malah rampung ki
Karena maksudnya di tasawuf itu tadi asyhadu alla ilaha illallah. Kita belum pernah ya menemukan itu. Karena kita jarang madhabnya seperti ini. Ya, madhabnya kebanyakan yang Syafi'i itu masuk di asyhadu dari depan. Asyhadu. Kemudian ada kebanyakan, kalau saya dari awal, karena dari mengikuti yang Maliki. Maliki itu wong Rasulullah itu di teks hadisnya memang mengikuti atau di situ hanya tersirat saja oleh ngangkat itu pada saat doa. Tapi kemudian di mazhab Syafi'i dan Imam Nawawi itu dan yang lain itu masuk di tasahudnya itu, kecuali Maliki. Jadi urasah jadi anu juga, wong masing-masing mazhab itu punya punya pola pemikiran yang bisa diterima semuanya gitu. Abrakan artinya sing penting adil itu mengilmoni, kemudian ketika melakukan sholatnya itu berdasarkan dengan ilmu. Jadi tadi kalau Hanafi malah dilo. Jadi atahiyatulillah atau atahiyatul barakatuh bisa meneng wae itu. Kemudian pada saat baca tasahud ya, syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Itu jilid. Itu untuk Hanafi. Kalau yang lain itu sampai akhir. Yang panjang dewe mazhab Maliki, begitu atahiyat naik sampai kemudian assalamualaikum, atau sebelum assalamualaikum yaitu sesaat sebelum naik untuk menjalankan rakaat ketiga. Naik untuk menjalankan rakaat ketiga. Nah, itu kaitannya dengan menunjuk jari. Nah, ini nanti kaitannya dengan fadilahnya itu ada di hadis itu, ini gerakan ini bagi setan itu dirasakan lebih berat daripada pukulan besi. Jadi jari telunjuk kita itu mandi. Jadi ketika bahkan orang-orang yang meruqyah itu kadang-kadang hanya dengan senjatanya adalah telunjuk itu. Jadi dia membacakan sesuatu hanya di begini aja itu, yang diruqyah itu biasanya jinnya itu merasa kesakitan, dan inilah senjata kita itu jadi sepele, merasa dadak, malah melayu kadang-kadang kita itu meruh demit. Padahal sampeyan iki sing tau meruh demit tau urung? Ana urung wis tau meruh. Bisa jadi kita itu aslinya dudu demit. Aslinya ya perbayangan. Wong dulu kaya rolek iki ora ya lek tak duduhi ngene. Ndas wong modene Pak Tratap ya aku mbiyen. Dadi ning pojokan pas penggokan itu ono ndas anu. Bar maghrib saya kaget, wah tatap, kaget bahasan tak dileki. Walah, bar ngisak genten tak duduhi lagi. Lho boleh. Dadi kaya anu jebule karo tewel ketutupan godhong ana lampu sing ngene Pak Syukur kae. Kuwi jan kaya anu tenanan. Ora kur kula sing tak duduhi lagi. Maru lagi terus disempal godhonge. Hilang jan. Jadi kadang-kadang bisa jadi loh yang seperti itu, kita itu takut hanya karena. Nah, kemudian di internet itu ternyata itu banyak ngonten. Jadi ngonten itu kur gawe-gawe ternyata. Jadi demi itu ya kur kancane dhewe asline. Wong ternyata sing gawe golek welut-welut itu, kalau golek welut kalau gamping dipakani apa welute metu. Ternyata dia tuh wis digawe disetting gawe ileng ngono kuwi. Tembus kono, dileboni terus disurung. Otomatis kan welute jedul ngene. Neng le nyoteng kan kono ora diketake kene. Wah. Golek duit saiki wonen nek kreatif iki. Dene ngono ki mengandung unsur penipuan ora. Ayo wong do ditipu gelem kok saiki. Ya asik ya. Termasuk yang saya yang menapa demit-demit itu ternyata juga banyak seperti itu. Dan logikanya ada ini ketemu potongan umpamane lho, ketemu potongan tenan iki nek dijak gelut ya asline menang awake dhewe lho. Lah ya tuh teman-teman tangane do dibondok. Ade kan iso ngantil. Ade iso mlayu kono isane jundil. Nek muni maklap ngeten niku ya ndi wong. Karena begini, yang namanya jin itu ketika dia menampakkan pada manusia, itu sebenarnya sedang berada pada kondisi paling lemah. Sebenarnya begitu. Jadi aslinya kita berani melawan, itu menang awake dhewe, dan fitrahnya begitu. Fitrahnya itu manusia itu lebih, mbok ngetok mbok ora kita itu lebih
daripada mereka. Yang membedakan nanti ke keimanan, karena jin itu juga ada yang beriman. Nah, jin beriman ra bakal ngetok iki. Wes ra bakal. Karena itu menjadi pantangan bagi mereka. Mereka mengganggu berarti dosa. Jadi dosa ya berarti jin kafir bagi mereka. Jadi ngono kuwi gitu. Ketemu suster ngesot ya melayu. Lah suster kok ngesot kok awake dhewe melayu kan ra logis gitu. Ya, rata-rata demit itu kan disabilitas. Mereka itu berkebutuhan khusus loh. Aslinya perlu dibantu, pocongan ya perlu diudari. Ya ini kadang-kadang seperti itu. Oke. Itu oke. Kemudian setelah itu kemudian duduk rakaat kedua ketika maghrib, kemudian duduk atahiyat akhir. Nah kadang-kadang ada pertanyaan. Pertanyaannya itu nek sholat subuh itu duduk akhirnya itu duduk tawaruk atau iftiroh. Tadi saya menemukan ini. Pernah nggak? Pas sholat subuh 2 rakaat itu duduknya seperti atahiyat awal atau atahiyat akhir. Tak goleki hadisnya tadi ya nih. Belakang masih. Intinya di hadis itu, pas ini saya nggak hafal ya hadisnya. Intinya hadis itu begini. Jadi duduk tawaruk itu digunakan saat atahiyat akhir. Atahiyat akhir. Nah saya ini subuh atahiyat awal atau atahiyat akhir? Ya awal ya akhir. Sehingga ada yang memahami karena itu atahiyat pertama itu duduknya tetap iftiros kayak atahiyat awal. Tapi ada yang berpendapat begitu gitu loh. Tapi berlaku hadis ketentuan umum, intinya kalau atahiyat akhir itu duduknya adalah tawaruk. Ya duduk atahiyat akhir, ra berduli kuwi salate 2 rakaat atau 3-4 rakaat sing atahiyate ping pindho. Itu ngeten niku berlaku ketentuan itu. Kemudian setelah itu kita salam setelah selesai membaca atahiyat, tambah doa nggih, jangan nambahi doa silakan. Ya seperti tadi. Jadi di atahiyat akhir itu kita boleh berdoa. Yang paling umum ya itu Allahumma. Kamu lagi kayaknya lali ini loh. Allahumma ini a'udzubika min qabri itu dan seterusnya itu. Atau doa-doa yang lain juga boleh. Ya, doa-doa yang lain. Setelah selesai kemudian salam. Nah, noleh itu setelah mengucapkan salam. Jadi jangan noleh dulu. Jangan sampai posisi begini, set assalamualaikum. Karena selesainya sholat itu adalah setelah mengucapkan salam sampai pada huruf mim. Mimnya adalah assalamualaikum. Pada saat kum itu berarti sudah selesai, sehingga assalamualaikum warahmatullah, terus kemudian ini diturunkan. Pun setelah itu selesai zikir. Zikir yang standar itu ada 1 istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, kemudian tahlil dulu la ilaha illallah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil lagi 1 kali, ya 1 kali yang anut 3, kemudian ayat kursi, kemudian 3 muawid, kul al-ikhlas, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Standarnya itu ketika kita mau zikir. Sebenarnya tidak ada rangkaian khusus.
itu mengumpulkan dari beberapa hadis oleh para ulama, dikumpulkan Rasulullah ketika habis sholat membacanya ini. Kemudian oleh para ulama dirangkai menjadi rangkaian dzikir seperti itu. Pun itu rangkaian dari kita melaksanakan sholat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan untuk sholat jamaah, atau kita kupas sebentar tentang sholat rukun-rukunnya, mana yang merukun wajib, sunah muakkadah, karena itu nanti akan membawa konsekuensi beda. Neng nanti wajib lali kudu baleni, nek sing sunah muakkadah terasa dibaleni nek lali, neng dijoli sujud sahwi. Engko nek sing sunah ghairu muakkadah umpamane lali ora kudu dijoli sujud sahwi. Yang masuk kategori itu mana saja kita bahas besok. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.